Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Jadi pada video ini gue mau bikin pembahasan soal UTUL Universitas Gadjah Mada, khususnya Subtes Bahasa Indonesia tahun 2009. Dan ini part 2. Oh iya, buat kalian yang belum nonton part 1-nya, bisa banget cek video sebelumnya terlebih dahulu ya. Dan sebelumnya itu juga aku pernah bikin yang tahun 2008, part 1 sama part 2-nya udah ada ya guys, tinggal kalian cek. Oke, daripada basa-basi ya, langsung aja kita bahas satu persatu. Oh ya, FYI di sini gue bakalan bahas dari nomor 11 sampai nomor 20 ya guys. Soal pertama yang kita bahas adalah soal nomor 11. Kalimat yang efektif adalah, oke, dari opsi A sampai E, kira-kira mana nih kalimat yang mengandung kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, terus juga harus memperhatikan ejaan yang disempurnakan, lalu juga memilih kata yang tepat dalam kalimat. Ya pastinya kalian udah hatam lah ya materi kalimat efektif ini. Oke, langsung aja kita perhatikan baik-baik guys, kira-kira opsi yang mana nih? Oke, jadi setelah kita perhatikan, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Data perilaku manajerial yang dikumpulkan oleh peneliti dan dibantu tenaga teknisi dari lokasi penelitian diperoleh dengan metode wawancara dan kuesioner kepada informan. Kenapa sih jawabannya bisa yang B? Nah, jika kita perhatikan dibanding opsi-opsi lainnya, opsi yang B itu dia menggunakan struktur yang ringkas dan jelas, tanpa informasi yang berlebihan gitu. Terus, frasa dikumpulkan oleh peneliti dan dibantu tenaga teknisi ini, itu lebih efektif daripada pilihan-pilihan lain ini, karena kalau pilihan yang A, C, D, E dia tuh terlalu bertele-tele guys, sedangkan kalau yang opsi B ini dia enggak. Terus kenapa sih pilihan opsi B ini juga tepat? Karena metode pengumpulan data yaitu si wawancara sama kuesioner ini tuh dia diungkapkan secara langsung tanpa kata-kata yang tidak perlu atau tanpa kata-katanya tuh langsung gitu loh, nggak bertele-tele alias nggak rumit gitu. Nah, coba ya kita cek opsi yang A. Opsi yang A ini dia tuh terlalu panjang dan repetitif. Nih repetitifnya tuh ada di mana nih? Di sini guys. Diperoleh dengan cara mewawancarai dan menyebarkan kuesioner. Ini tuh masih kayak bertele-tele gitu loh, jadi nggak sesuai. Kalau yang C dia itu penggunaan dengan asisten tenaga teknisi, ini tuh kurang umum dalam konteks penelitian gitu. Jadi menurut aku ya masih kurang sesuai. Kalau menurut kalian sesuai ya mungkin kalian bisa tulis alasannya di kolom komentar ya. Terus kalau yang D, ini kenapa salah? Karena ada informasi tambahan yaitu dengan datang langsung ke lokasi ini. Dengan datang langsung ke lokasi ini tuh ini tuh kayak nggak diperlukan gitu loh, karena udah implisit. Nah, kalau yang E, ini kurang spesifik, karena tidak menyebutkan lokasi penelitiannya dan menggunakan kata-kata lewat nih, mana nih? Ini tuh kayak kurang formal gitu, jadi yang paling sesuai adalah opsi yang B. Kita bahas soal nomor 12 ya. Kalimat berikut tidak baku kecuali, berarti ini ada kata kecuali, kita nyarinya yang apa? Kita nyari yang baku. Langsung aja kita cek opsi yang A. Dengan adanya liberasi sistem pemilihan semakin membuat profil DPR mendatang sulit diprediksi dan tidak mempunyai jaminan kinerja mereka semakin buruk. Aduh, ini udah kelihatan banget ya, ini tuh salah. Kenapa sih opsi yang A ini bisa salah? Nih, kata liberasi ini tuh nggak usah pakai tanda kutip, karena ini tuh bukan istilah asing gitu yang belum diserap. Terus si struktur kalimatnya ini juga kurang efektif alias masih acak-acakan. Terus yang B, menurut diagnosa dokter, pasien itu positif mengidap penyakit flu burung. Wah, ini sih udah kelihatan banget ya. Opsi yang B ini tuh salah. Kenapa bisa salah? Ini ada kata diagnosa. Kata diagnosa di sini tuh nggak sesuai. Yang benar adalah diagnosis. Kata baku dari diagnosa adalah diagnosis. Seperti itu. Ini aku tulis diagnosis. Oke. Lanjut, opsi yang C. Dalam bab 1 penelitian ini membicarakan tentang latar belakang, masalah, dan landasan teori. Nah, opsi yang C ini juga salah. Kenapa sih? Nih, kata membicarakan tentang, ini tuh kayak apa ya, pemborosan gitu loh. Misal, kalau mau pakai membicarakannya, membicarakan aja gitu. Nggak usah pakai si tentang. Alias, ini tuh jadi kayak reduplikasi dan bikin kalimatnya jadi nggak efektif. Ini juga tetot ya. Dan yang D, kita cek yang D. Jadi di negara kita tidak dikenal diskriminasi terhadap warga negara yang menyandang cacat. Gimana ya kira-kira opsi yang D ini? Yap, bener banget. Jadi jawabannya adalah yang D. Opsi yang D ini udah sesuai dengan struktur kalimatnya, bahasanya, tata bahasanya, dan pilihan kata yang digunakannya.
Pokoknya yang opsi yang D ini udah sesuai dengan standar kalimat efektif. Terus kalau opsi yang E kita cek. Untuk merenovasi museum itu memerlukan dana yang tidak sedikit. Nah, ini juga salah. Kenapa sih bisa salah? Karena dia tuh tidak punya subjek yang jelas gitu loh. Kata untuk merenovasi museum itu harusnya setelah ini dikasih koma sini, jadi baru ada subjek dan pola-pola selanjutnya itu jadi jelas gitu guys. Yang paling sesuai adalah opsi yang D. Oke, kita bahas soal nomor 13 ya. Yang merupakan kalimat baku adalah, kira-kira mana nih opsi yang paling tepat? Oke, langsung aja kita cek dari opsi yang A. Buku ini terdapat istilah-istilah kekerabatan pada orang Jawa dan Batak dalam susunan masyarakat yang ditulis berdasarkan ilmu antropologi. Kira-kira gimana guys? Oke, jadi opsi yang A ini masih kurang sesuai. Kenapa tuh nggak sesuai? Karena si frasa ini loh, frasa terdapat istilah kekerabatan pada orang Jawa dan Batak ini tuh kurang tepat gitu. Lebih tepat jika diganti dengan memuat istilah-istilah kekerabatan masyarakat Jawa dan Batak gitu guys. Jadi kata terdapat ini bisa kita ganti dengan kata memuat. Buku ini memuat istilah-istilah kekerabatan gitu. Kalau yang B, dari beberapa pokok persoalan yang diberikan untuk membandingkan dua atau lebih dialek antara lain dalam bidang fonetik atau semantik. Nah, jadi opsi yang B ini juga masih kurang sesuai. Kenapa sih nggak sesuai? Karena kalimat ini tuh tidak punya subjek yang jelas dari beberapa pokok persoalan gitu. Nah, sehingga ini tuh nggak memenuhi syarat kalimat baku gitu. Lanjut opsi yang C, adapun yang akan saya uraikan di sini ialah kebersihan dan kesehatan. Saya terdorong untuk mengemukakannya karena sering dilalaikan orang dan sesungguhnya kebersihan dan kesehatan itu perlu. Sebab dengan bersih tentu akan menjadi sehat. Waduh guys, ini opsi yang C udah kelihatan banget ya. Ini tuh bukan kalimat baku. Kenapa sih? Karena ini dia tuh terlalu panjang dan bertele-tele guys. Dengan penggunaan tanda koma yang tidak efektif juga. Struktur adapun yang akan saya uraikan di sini ialah ini tuh kayak apa ya? Sebaiknya tuh diikutin penjelasan langsung tanpa jeda yang berlebihan gitu. Intinya yang C ini kayak terlalu bertele-tele gitu loh. Terus yang D, karena nilai yang didapatkan lebih besar dari penolakan, maka hipotesis nihil ditolak. Nah, kira-kira gimana? Oke, jadi opsi yang D ini juga masih kurang sesuai. Kenapa? Karena penggunaan lebih besar dari penolakan ini nih, dia tuh kurang tepat secara logika. Harusnya tuh lebih besar dari nilai kritis atau melebihi batas penolakan kayak gitu. Terus kesalahan selanjutnya adalah hipotesis nihil. Nah, ini kayak kurang lazim gitu loh. Jadi bisa kita ganti dengan hipotesisnya 0 gitu guys. Jadi opsi yang D masih kurang sesuai. Dan yang terakhir berarti opsi yang paling benar adalah opsi yang E. Jika data yang diolah tidak memenuhi syarat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, hasil penelitian di lapangan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, ini baru benar karena seluruh kalimatnya udah lengkap, subjek predikatnya, terus penggunaan katanya tepat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Fix ya, jawabannya adalah yang E. Oke, kita bahas soal nomor 14 ya. Kalimat berikut tidak baku kecuali, ada kata kecuali, berarti kita nyari yang baku. Oke, daripada kelamaan langsung aja kita cek opsi yang A. Dengan teknik tersebut, para astronom dapat memperkirakan ukuran planet meskipun belum diketahui masanya. Namun, diperkirakan antara 5,7 hingga 11 massa bumi. Kira-kira gimana? Oke, jadi opsi yang A ini tuh salah alias nggak sesuai. Kenapa? Karena nih, ada penggunaan meskipun sama namun. Mana nih? Meskipun sama namun ini tuh dia tidak baku, harusnya salah satu aja gitu loh. Terus juga ini kenapa namun di tengah-tengah kalimat? Namun kan itu cuma boleh di awal kalimat guys. Jadi opsi yang A ini nggak sesuai. Terus yang B ini, landasan pacu Bandara Ahmad Yani Semarang tergenang sepanjang 500 meter dan harus menggunakan 23 pompa air untuk menyurutkan genangan. Kira-kira gimana? Oke, jadi opsi yang B ini tuh juga masih kurang sesuai, nggak tepat. Kenapa sih? Karena subjek si landasan pacu ini tuh nggak logis gitu loh. Masa landasan pacu harus menggunakan pompa? Harusnya kan si petugas bandaranya gitu kan ya, yang menggunakan pompa. Masa landasan bisa menggunakan pompa itu kayak nggak logis. Jadi yang opsi B ini nggak sesuai. Terus kalau yang C, bandara menunda semua penerbangan sejak Minggu pagi hingga pukul 21.00 karena kondisi landasan pacunya masih buruk. Nah, kira-kira gimana nih guys opsi yang C? Nah, bener banget. Jadi jawabannya adalah opsi yang C. Opsi yang C ini sudah tepat karena struktur kalimatnya lengkap. Ada subjek, predikat, sama objeknya. Terus tidak ada kesalahan ejaan atau tata bahasa. Dan penggunaan katanya efektif gitu, tanpa pemborosan. Nih, buat kalian yang nanya, itu kan bandara sebagai
subjek, menunda predikat. Semua penerbangan ini dia tuh objeknya, dan sisanya ini keterangan kayak gitu. Terus berarti opsi yang D sama E ini juga salah, gak sesuai. Kenapa sih ini opsi yang D ini bisa salah? Si huruf kapital Komisi Pemilihan Umum itu harus diawali huruf besar. Harusnya nih P-nya besar, umumnya juga besar, karena dia itu kan nama lembaga. Terus adanya kelebihan kata yaitu berpihak pada calon perempuan. Ini juga kayak ambigu gitu loh, harusnya mengutamakan calon perempuan gitu. Terus yang E ini salah. Oh ya, lupa deh guys, ini yang D juga masih ada yang salah. Yang kata mesti ini tuh nggak formal, harusnya kayak harus atau seharusnya gitu. Kalau mesti ini tuh kurang baku gitu lah ya. Terus kalau yang E dia salah karena adanya kata yang berlebihan itu lah. Nih, berdasarkan pada ini tuh dia kayak berlebihan gitu, melebih-lebihkan. Jadi opsi yang E ini juga salah. Pembahasan soal nomor 15. Inti kalimat di atas adalah, wow, inti kalimat pasti kalian udah hatam ya, udah belajar nih di UTBK kemarin. Beberapa waktu lalu, berita tentang susu bermelanin, biskuit beracun, dan bahan kosmetik yang mengandung bahan merkuri dan hidrokinon dengan cepat tersebar melalui media massa sehingga meresahkan pedagang dan konsumen yang memiliki, menyimpan, memperjualbelikan, atau menggunakannya. Inti kalimat terdiri dari apa guys? Terdiri dari subjek sama predikat. Kalau kita tuh pakai objek kalau si predikatnya membutuhkan objek gitu loh. Oke, langsung aja. Kalau yang A, berita tersebar, kira-kira gimana? Nah, ini salah karena meresahkan adalah akibat, bukan dari predikat gitu loh. Meresahkan ini tuh lebih ke akibatnya, bukan aksi utamanya gitu loh, bukan predikatnya gitu. Jadi opsi yang A ini masih salah. Kalau yang B, berita tersebar. Nih, mana nih? Berita tersebar. Nah, ini baru guys, opsi yang B udah sesuai. Ini terdiri dari subjek sama predikatnya. Terus kalau yang C, bahan beracun tersebar. Ini salah karena subjeknya itu berita, bukan bahan beracun. Jadi yang ini maksudnya yang C ini juga salah. Terus kalau yang D, pedagang dan konsumen resah, ini salah. Ini tuh lebih ke akibatnya, bukan inti kalimat. Kalau yang E, pedagang dan konsumen menggunakan, ini juga salah karena dia tuh kayak cuman keterangannya doang, bukan inti kalimatnya. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Oke, kita bahas soal nomor 16. Kalimat yang memiliki pola yang sama dengan pola kalimat di atas adalah, kita baca dulu nih teksnya. Dalam konferensi internasional kebudayaan Melayu itu tidak diputuskan tempat penyelenggaraan konferensi berikutnya. Oke, kita analisis ya. Dalam konferensi internasional kebudayaan Melayu itu dia tuh sebagai keterangan, oke? Lanjut, tidak diputuskan ini sebagai predikat. Dan yang terakhir, tempat penyelenggaraan konferensi berikutnya dia sebagai subjek. Jadi polanya adalah KPS, keterangan, predikat, dan subjek. Oke, langsung aja kita cek opsi yang A. Obama, Presiden Amerika yang baru terpilih itu mengawali karirnya dari bawah. Nah, Obama ini dia tuh sebagai si subjek, mengawali sebagai predikat, dia karirnya sebagai objek, dan dari bawah dia sebagai keterangan. Jadi polanya adalah subjek, predikat, objek. Aku tulis di sini ya. Subjek, predikat, objek. Berarti opsi yang A ini tetot ya, salah. Terus kalau yang B, seperti telah kita ketahui, perekonomian Amerika Serikat sangat berpengaruh. Seperti kita ketahui, di sini dia sebagai keterangan. Oke, tandain dulu. Keterangan. Terus apalagi nih? Perekonomian Amerika Serikat ya sebagai subjek, sangat berpengaruh sebagai predikat. Jadi, polanya adalah KSP. Keterangan subjek sama predikat ini juga nggak sesuai. Lanjut opsi yang C. Berdasarkan pengarahan pimpinan, pembangunan gedung baru itu dapat dilakukan secara bertahap. Nah, jadi si yang C ini polanya adalah berdasarkan pengarahan pimpinan, dia itu sebagai keterangan. Terus kalau yang P ini, predikatnya ini dapat dilakukan. Pembangunan gedung baru ini dia sebagai subjek, sama yang terakhir secara bertahap dia sebagai keterangan. Jadi, polanya adalah KPS gitu guys. Kan predikatnya dia tuh predikat pasif ya. Terus kalau yang ini kita tandain dulu ya. Yang D ini kita sadari bahwa bencana alam dapat datang kapan saja tanpa kita duga. Nah, ini kita berarti subjek, sadari. Dia tuh predikat. Nah, objeknya mulai dari sini bahwa bencana alam dapat datang kapan saja tanpa kita duga. Dia sebagai objek. Berarti ini juga opsi yang D ini masih kurang sesuai guys, karena dia polanya adalah subjek, predikat, objek. Oke, lanjut opsi yang E terakhir telah kami bicarakan. Dia tuh sebagai predikat.
dalam rapat terdahulu sebagai keterangan dan yang terakhir bahwa sampai si bulan depan adalah sebagai objek. Jadi, susunan polanya si opsi yang E ini adalah PKO, predikat keterangan sama objek. Nah, yang paling mendekati adalah opsi yang C, berarti jawabannya adalah yang C ya. Karena yang C itu yang paling mendekati dan sesuai dengan si yang ada di teks ini. Seperti itu. Karena yang C ini dia tuh punya pola KPS dan lumayan mendekati dengan si ini loh, si teksnya ini, oke? Oke, kita bahas soal nomor 17 ya. Kata jual yang bermakna literal terdapat dalam kalimat. Literal itu apa sih? Literal adalah makna yang sebenarnya. Nah, kata jual di sini di soal dia tuh maknanya kayak pertukaran barang, kayak pakai uang gitu loh, kayak jual beli sehari-hari gitu. Nah, coba ya kita cek dari opsi yang A. Sejarah membuktikan bahwa sebagian pribumi menjual bangsanya sendiri pada tangan penjajah. Nah, kata menjual di sini dia tuh nggak punya makna literal. Nah, karena si kata menjual di sini tuh lebih maknanya tuh kayak mengkhianati gitulah. Sini aku tulis dulu ya. Oke, jadi opsi yang A ini nggak sesuai karena kata menjual di sini lebih ke maknanya mengkhianati. Ini bisa kita coret. Terus kalau opsi yang B, kau tidak akan mendapat jodoh kalau terlalu jual mahal. Nah, kata jual mahal di sini tuh lebih kayak sikap sombong atau tidak mudah didekati gitu ya. Jadi ini juga masih kurang sesuai, oke? Bisa kita coret. Nah, kalau yang C, bagi sebagian anak muda, blog adalah media untuk jual tampang. Jual tampang di sini tuh lebih kayak pamer penampilan gitu lah ya. Jadi ini juga nggak sesuai, bisa kita coret. Next opsi yang D, para penipu berkedok hadiah biasanya menjual nama perusahaan tertentu. Nah, di sini makna dari menjual nama perusahaan itu lebih kayak memanipulasi gitu loh, kayak berbohong. Jadi ini juga masih kurang sesuai. Dan yang paling tepat adalah opsi yang E guys. Nih, oknum para medis di rumah sakit swasta itu terlibat aksi jual beli gigi palsu. Nah, kata jual beli di sini tuh ya sama kayak yang ada di soal ini loh, kayak jual beli ya kayak pertukaran uang gitu loh. Kayak pertukaran barang dan jasa pakai uang, seperti itu. Jadi ini opsi yang E udah sesuai. Lanjut bahas soal nomor 18. Gabungan kata yang semakna dengan memeras otak adalah, oke, semua pimpinan partai kini sedang memeras otak untuk memenangkan pemilu. Apa sih makna dari si memeras otak ini? Jadi memeras otak itu punya makna bahwa dia tuh berpikir keras gitu ya. Berpikir keras. Di sini aku tulis dulu. Oke guys, jadi makna dari memeras otak adalah berpikir keras. Kira-kira dari semua opsi ini mana sih yang punya makna hampir sama dari kata berpikir keras ini, oke? Kita cek opsi yang A. Penyanyi itu memamerkan suara emasnya. Memamerkan suara emasnya itu lebih kayak menunjukkan kemampuan gitu loh. Jadi ini nggak sesuai ya, bisa kita coret. Terus kalau yang B, buruh tani itu setiap hari membanting tulang. Nah, membanting tulang ini punya makna bekerja keras. Nah, maka dari itu opsi yang paling sesuai adalah opsi yang B. Dia itu maknanya bekerja keras. Si berpikir keras sama bekerja keras tuh kayak maknanya sama. Dimana kalau kita melakukan berpikir keras sama bekerja keras itu sama aja kayak kita berusaha untuk menggapai sesuatu gitu loh. Jadi opsi yang B ini sesuai dengan kata memeras otak ini, oke? Gitu ya guys. Kalau yang C, pemerintah daerah tidak boleh hanya berpangku tangan ketika melihat rakyatnya menderita karena banjir. Berpangku tangan di sini tuh maknanya tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Jadi ini dia tuh juga kurang sesuai ya, bisa kita coret. Terus kalau yang D, sulit berdiskusi pada orang yang keras kepala. Keras kepala di sini dia itu sikap tidak mau mendengarkan orang lain gitu loh, kayak susah dibilangin. Maka dari itu opsi yang D juga nggak sesuai. Kalau yang E, pemimpin bertangan besi itu kemarin meninggal dunia. Bertangan besi itu apa? Itu tuh kayak sikap tegas gitu loh. Jadi ini juga masih kurang sesuai. Yang paling tepat adalah opsi yang B gitu guys. Sampai nomor 19, dikit lagi udah mau selesai. Yang dimaksud dengan garage sale adalah, Ibu Ria adalah klien saya, masih gesit, masih baca puisi bersama-sama teman seumurannya. Sekitar 2 minggu lalu menjelang Natal saya bertemu dia di kantornya. Dia bercerita bahwa anaknya yang akan membuat garage sale mengusulkan melego meja makan dan meja di ruang tamu rumahnya. Oke, yang dimaksud garage sale di sini apa sih? Garage sale adalah istilah dalam bahasa Inggris yang merujuk pada kegiatan menjual barang-barang bekas kayak perabotan, pakaian, barang rumah tangga yang biasanya dilakukan di garasi, halaman, atau ruang terbuka di sekitaran rumahnya. Tujuannya untuk mengosongkan rumah dari barang yang udah nggak kepakai gitu. Sekali
sekaligus mendapatkan uang tambahan kayak gitu. Kira-kira apa ya dari opsi ini? Nah, kalau menurut gue sendiri, opsi yang paling tepat adalah opsi yang A, obralan gitu guys. Kenapa obralan? Karena dari kata garage sale di sini, dari pengertiannya ini, dia tuh lebih merujuk kayak obrolan barang-barang bekas gitu. Jadi, kata obralan ini yang paling sesuai. Kalau pameran makanan ini nggak sesuai. Kalau pesta di gudang ini kayak apa ya? Sebenarnya bisa, tapi bisa juga ada makna lain. Kayak pesta di gudang kayak bisa pesta ulang tahun gitu kan. Jadi ini juga yang C masih kurang sesuai. Ini apalagi ulang tahun. Terus ini yang reuni juga kurang sesuai. Jadi yang paling sesuai adalah yang obralan. Di sini gue merujuknya sama pengertian di sini ya guys. Dan kalau menurut lo ya jawaban ini salah, ya lo bisa kasih tahu lah pendapat lo di kolom komentar kira-kira jawaban yang paling benar itu apa. Guys, kita udah sampai nomor 20. Yeay, ini adalah nomor terakhir. Kata upaya dalam teks ini sangat tepat bila diganti dengan ekspor timah dari Indonesia yang merupakan penghasil timah terbesar kedua di dunia setelah Cina semakin berkurang setelah pemerintah menutup pertambangan ilegal di Bangka dan Belitung. Upaya ini menjadikan timah sebagai salah satu komoditas yang berperforma terbaik di London Metal Exchange pada tahun-tahun terakhir. Kira-kira dari opsi A sampai E, kira-kira mana nih yang benar? Kita cek opsi yang A, usaha. Nah, kata usaha ini tuh salah ya, karena masih terlalu umum dan kurang spesifik gitu. Jadi ini bisa kita coret. Kalau yang B, kata ikhtiar. Ikhtiar ini lebih sifatnya kayak personal gitu loh, sama religius. Jadi ini tuh nggak cocok sama konteks pemerintahan. Ini bisa kita coret. Kalau kebijakan, kira-kira gimana? Nah, kebijakan ini ternyata juga masih kurang tepat karena si penutupan tambang ilegal ini kayak tindakan operasionalnya langsung ya, bukan sekedar kebijakan. Kalau kebijakan ini biasanya tuh kayak merujuk ke aturan atau keputusan tertulis gitu. Di sini aku tulis ya. Jadi kenapa sih yang kebijakan ini juga masih kurang sesuai? Karena kalau kebijakan itu lebih merujuknya ke aturan atau keputusan tertulis gitu. Kalau yang D, kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini konotasinya tuh lebih kayak kearifan atau wisdom gitu loh, jadi masih nggak relevan ya. Dan yang paling tepat adalah opsi yang E, yaitu tindakan. Ini udah sesuai banget. Kenapa sih yang E ini benar? Karena kalau yang E itu lebih tepat, karena teksnya itu menekankan pada aksi nyatanya si pemerintah gitu loh. Kayak bukan cuman keputusan tertulis doang, tapi dia itu udah langkah nyatanya, langkah konkretnya, bukan hanya perencanaan. Jadi kalau tindakan ini lebih sesuai.